Ya, kalau untuk menjawab itu, saya kira beberapa hal kita bisa pertanyakan ulang. Apakah mereka itu betul-betul representasi dari rakyat? Walaupun secara legal formal mungkin mereka terpilih ya dengan berbagai cara lah. Tapi persoalannya apakah mereka betul mewakili rakyat itu bukan sekedar atas nama, tetapi juga atas nama keprihatinan, atas nama penderitaan ya, amanat penderitaan rakyat. Apakah include di dalamnya seperti itu ya? Jadi banyak yang bisa kita pertanyakan. Yang kedua, apakah mereka ini betul-betul para pemimpin yang lahir, yang dibesarkan di tengah-tengah rakyat, dan mereka dekat dengan rakyatnya. Kemudian ketiga, apakah mereka masuk ke parlemen itu betul-betul dengan satu komitmen ya, sekaligus juga karena kemampuan individualnya ya sebagai seorang politisi yang profesional. Jadi karena kemampuan mereka sehingga mereka bisa. Yang keempat bisa juga apakah kehadiran mereka di sana karena keterampilan dimainkan ya politik uang dan seterusnya. Jadi kita bisa pertanyakan ulang ya tentang siapa sebenarnya anggota-anggota parlemen yang memiliki karakter seperti itu. Jadi jauh sekali ya. Nah, kalau saya mudah saja untuk memberikan satu penjelasan bahwa perilaku yang tidak sensitif, perilaku yang menghambur-hamburkan dana rakyat, penyalahgunaan kewenangan rakyat itu dia satu paket. Inilah apa yang dinamakan dengan budaya korupsi. Ya, budaya korupsi yang sudah menggurita. Jadi ketika ada satu kebijakan yang berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak sensitif lagi ya, penghamburan anggaran, penggunaan fasilitas pemerintah yang luar biasa itu, ya mereka bisa melawan, bisa juga itu sekaligus juga menunjukkan sebuah identitas politik yang tidak mau kalau negara ini bisa dibereskan. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, memasuki pekan kedua bulan suci Ramadan, situasi politik di tanah air semakin menarik. Di akhir pekan misalnya, seruan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi di segala bidang ternyata tidak digubris oleh DPR. Di akhir pekan lalu, DPR malah menggelar rapat panja RUU PNI yang diselenggarakan di hotel mewah bintang 5, tak jauh, sekitar 2 km saja dari gedung DPR MPR. Hari ini kita kembali akan berbincang-bincang, melakukan telaah bersama Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar, pakar ilmu politik kita dari Universitas Nasional. Prof. TB, ini semakin menarik. Kita tidak tahu apakah ini menggambarkan bahwa ada perlawanan dari institusi-institusi negara atas kebijakan efisiensi yang ditempuh Pak Prabowo. Contohnya rapat panja RUU TNI yang berlangsung dari hari Sabtu dan rencananya menurut kabar sampai pada hari Ahad ini. Entah karena ini mungkin keinginan presiden, sehingga kalau keinginan presiden diselenggarakan tidak sesuai dengan langkah presiden untuk efisiensi juga nggak apa-apa dilakukan di
hotel mewah gitu, ya kan? Atau seperti apa? Ini hanya ingin menunjukkan bahwa gaya para wakil rakyat tidak juga berubah. Menurut Prof. TB seperti apa nih kira-kira? Ya, terima kasih Bung Adi. Ini menarik ya, walaupun dalam case yang barangkali sesuatu yang biasa ya, bukan luar biasa menurut saya. Karena kalau kita melihat dari hasil polling atau pendapat-pendapat para ahli, DPR itu adalah salah satu lembaga terkorup. Itu yang pertama ya. Jadi dari sini kita bisa mengatakan setidak-tidaknya ada dua hal. Yang satu sistem ya yang menaungi dari parlemen sendiri ya. Yang kedua adalah kultur. Kultur itu termasuk di situ soal karakter, soal moral. Soal apakah anggota dewan ini sensitif atau tidak, ya. Jadi dewan atau DPR ini beserta tentu tidak semua, tapi sebagian besar lah, bahwa dewan itu bukan sesuatu yang menjadi role model bagi sebuah institusi kepemimpinan. Artinya apa? Artinya krisis politik ya. Krisis kepemimpinan yang diterjemahkan tadi apa yang Anda kemukakan itu menggambarkan bahwa memang para pemimpin ini ya itu tidak punya lagi sensitivitas. Rasa sensitif itu tidak ada lagi. Nah, ini berhubungan dengan karakter. Di satu sisi rakyat ya dituntut untuk memikul tanggung jawab karena kesalahan kebijakan masa lalu. Dan di dalamnya juga ada DPR ya, soal hutang yang serampangan, kemudian ini akan menjadi beban negara, kemudian implikasinya ke pajak, implikasi kepada pengurangan, subsidi, dan seterusnya, rakyat yang menanggung. Kalau bagi para pemimpin, para pejabat, ya kan tidak begitu terasa. Hanya karena Prabowo ya sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penghematan. Padahal kita lihat di beberapa negara ya pengorbanan rakyatnya kepada tantangan atau krisis itu semestinya disambut baik. Ya, yang semestinya juga harus didukung oleh anggota parlemen karena mereka adalah sebagai salah satu pilar di dalam penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan itu saya tidak heran ya Bung Adi, tetapi ini sekaligus menggambarkan bahwa apa ya distorsi yang sedang kita alami sekarang ini ya, krisis multidimensi ya, termasuk juga krisis integritas. Bagaimana seorang pemimpin sebagai satu institusi perwakilan rakyat yang sekarang menghadapi kesulitan anggaran, prakteknya mereka justru tidak ada sedikit pun rasa prihatinnya, justru melakukan kegiatan-kegiatan kerja ya, walaupun dalam konteks kerja pada menggunakan fasilitas dan menghambur-hamburkan uang. Saya kira ini sesuatu yang yang tidak bisa dimaafkan ya, tidak bisa ditoleransi karena ini sudah kebangetan gitu. Apa mereka sebagai wakil rakyat tidak cukup paham juga bahwa situasi keuangan negara ini sedang gawat-gawatnya gitu? Ya, kalau untuk menjawab itu saya kira beberapa hal kita bisa pertanyakan ulang. Apakah mereka itu betul representasi dari rakyat? Walaupun secara legal formal mungkin mereka terpilih ya dengan berbagai cara lah. Tapi persoalannya apakah mereka betul mewakili rakyat itu bukan sekedar atas nama, tetapi juga atas nama keprihatinan,
atas nama penderitaan, ya, amanat penderitaan rakyat. Apakah include di dalamnya seperti itu, ya? Jadi banyak yang bisa kita pertanyakan. Yang kedua, apakah mereka ini betul-betul para pemimpin yang lahir, yang dibesarkan di tengah-tengah rakyat, dan mereka dekat dengan rakyatnya. Kemudian ketiga, apakah mereka masuk ke parlemen itu betul-betul dengan satu komitmen, ya, sekaligus juga karena kemampuan individualnya, ya, sebagai seorang politisi yang profesional. Jadi karena kemampuan mereka, sehingga mereka bisa. Yang keempat bisa juga, apakah kehadiran mereka di sana karena keterampilan dimainkan, ya, politik uang dan seterusnya. Jadi kita bisa pertanyakan ulang, ya, tentang siapa sebenarnya anggota-anggota parlemen yang memiliki karakter seperti itu. Jadi jauh sekali, ya. Nah, kalau saya mudah saja untuk memberikan satu penjelasan bahwa perilaku yang tidak sensitif, perilaku yang menghambur-hamburkan dana rakyat, penyalahgunaan dana rakyat, itu dia satu paket. Inilah apa yang dinamakan dengan budaya korupsi. Ya, budaya korupsi yang sudah menggurita. Jadi ketika ada satu kebijakan yang berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak sensitif lagi, ya, penghamburan anggaran, penggunaan fasilitas pemerintah yang luar biasa itu, ya, mereka bisa melawan, bisa juga itu sekali juga menunjukkan sebuah identitas politik yang tidak mau kalau negara ini bisa dibereskan. Atau ada unsur secara politik kesengajaan mencemooh presiden misalnya, karena presiden berkali-kali kan stop seminar, stop rapat-rapat di hotel misalkan gitu. Ya, Kalau ini malah sengaja buat. Kalau secara politik, ya, orang bisa menafsirkan itu. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap Prabowo, ya. Apakah kebijakan Prabowo itu mengancam kepentingan mereka? Karena kebijakan Prabowo penghematan anggaran berarti mereka berimplikasi juga pada penganggaran di DPR. Berarti akan tidak ada lagi mafia proyek. Ya, tidak ada lagi bahwa politik untuk kepentingan bisnis. Tidak ada lagi calo-calo yang formalnya anggota dewan sebenarnya calo. Ya, semua itu dijadikan rahasia umum bagaimana kong kali kong di dalam mendorong proyek-proyek besar itu, ya. Mereka jadi broker proyek itu. Ya, ini sudah satu rahasia umum gitu. Nah, Bung Hadi, kita melihat fenomena ini dalam konteks itu. Kembali lagi, ini adalah satu budaya korupsi yang masih kuat. Nah, oleh karena itu, beberapa podcast kita, Pak Prabowo ini sedang ditunggu oleh rakyat. Apakah Pak Prabowo ini pidato-pidato memberantas korupsi hanya berhenti pada pidato atau tetap terus konsisten, ya, tetap teguh untuk melakukan langkah-langkah yang mendasar, penghematan anggaran, kemudian penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya gitu. Konsistensi presiden ditunggu, ya, tetap ditunggu, ya. Jadi, ya, 3 bulan memang kita belum cukup untuk waktu untuk evaluasi. Tetapi kalau kita lihat ini kan ada konsistensi, ya. Terus usaha-usaha untuk bagaimana menciptakan satu efisiensi anggaran dan seterusnya itu. Kasus rapat di hotel mewah, di Hotel Fairmont di akhir pekan ini yang membahas rancangan perubahan RUU Undang-Undang TNI, ini kan dibuat seolah-olah ini kebutuhan mendesak, sehingga perlu cepat, maka prinsip-prinsip efisiensi pun dilanggar, diselenggarakan di Hotel Bintang 5 yang sejumlah media juga mulai menyindirnya, mulai mengungkap ini bukan lokasinya tak juga jauh-jauh amat ini dari gedung DPR, hanya 2 kilometer.
menurut Anda ini pilihan rasional atau lagi-lagi kembali ini ya soal bancakan proyek aja? Ya kalau saya lihat ini sudah pembangkangan. Ya, jadi bentuk perlawanan. Bayangkan jaraknya hanya berapa itu? 2 kilometer. 2 kilometer di hotel bintang mewah gitu kan. Ini kan menunjukkan tidak ada empati, tidak ada komitmen ya, bahwa rakyat sekarang sedang susah sekali. Rakyat mendapatkan uang seperak 2 perak aja luar biasa ya. Kita lihat bagaimana sekarang ini angka pengangguran terus bertambah, PHK di mana-mana, lalu ekonomi menengah ke bawah juga terseok-seok. Rakyat ini betul-betul ya dalam suasana sangat prihatin itu. Bahkan kita lihat ada di medsos itu ya beredar, ada seorang pejabat menteri ya membagikan uangnya pada anggota keluarga secara, ya kalau menurut saya ini pamer ya, uang segepok merah itu luar biasa itu, enak itu dibagi. Sementara orang mendapatkan 100 perak 200 ribu susah banget gitu loh. Tapi dia tunjukkan gitu ya. Inilah seperti yang saya katakan, ini masih dalam aroma budaya korupsi. Jadi kalau budaya korupsi itu rasa sensitif tuh memang tidak pernah ada gitu. Dan biasanya para aktor-aktor yang sudah cukup berkarat ya di dalam praktek Jadi korupsi ini tidak perlu susah-susah untuk membedahnya ya. Ini hanya sekedar menggambarkan bahwa budaya korupsi belum juga padam. Jadi sekaligus kita ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo, budaya korupsi ini masih sangat kuat berakar di dalam institusi pemerintahan termasuk parlemen gitu. Padahal problem kita hari ini adalah kita gagal ya mengelola anggaran negara, gagal mengelola hutang, gagal kita di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja. Kita juga gagal ya untuk mendorong ekonomi rakyat, dan kita juga gagal di dalam menghentikan pemborosan yang tidak perlu. Nah, beliau kan juga mengatakan, udahlah studi banding apa segala macam itu yang tidak terlalu penting, tidak usah dilakukan. Kalau saya sudah lama membaca bahwa itu adalah soal penghamburan uang. Hitung aja, Bung Adi, berapa tahun itu penghamburan uang. Barangkali satu anggota DPR itu mungkin dia sudah keliling itu hampir semua negara itu. Kalikan aja berapa itu. Kalau uang itu dipergunakan untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan, saya kira sekarang kita sudah jauh sekali ya mencapai hasilnya itu. Nah, jadi sekali lagi Bung Adi, budaya korupsi itu belum bisa digeser, belum bisa bagaimana ini menjadi target dari pemerintah Prabowo, ini belum bergerak. Nah, oleh karena itu kita masih menunggu apakah Pak Prabowo ini berhasilnya. Kalau Pak Prabowo tidak berhasil memberantas korupsi ini, saya pastikan Indonesia itu akan gagal. Itu aja kontennya. Apa kira-kira, ini kan Anda menyebut soal budaya korupsi ini di lembaga yang produknya adalah melahirkan undang-undang. Ini kan sesuatu yang bahaya ini. Di tempat melahirkan undang-undang saja, di gedung parlemen, budaya korupsi itu susah dipadamkan, susah dibendung. Kira-kira ancaman apa yang paling membahayakan jika Pak Anda sebut tadi? Loh, ancaman inilah ancaman yang sedang kita hadapi. Dalam bentuk krisis sekarang itu adalah produk kebijakan masa lalu. Sekarang pertanyaan, pernahkah anggota DPR memberikan peringatan keras supaya hutang kepada negara donor itu harus dibatasi? Selain dibatasi, penggunaan hutang itu. Pernah nggak ada perdebatan pernah nggak ada anggota DPR yang secara langsung stop hutang itu? Tidak pernah.
Dan sekarang kita lihat krisis keuangan itu adalah akibat dari kebijakan di mana anggota DPR itu ada di dalam itu. Lemahnya fungsi pengawasan tadi. Lemahnya fungsi pengawasan. Itu kalau Anda tanya apa betul ancamannya. Ancaman ini kita sedang lalui sekarang. Oke? Ancaman jangka panjang. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi ini, maka ekonomi kita tidak akan pernah efisien, pemerintah ini tidak akan efisien, oleh karena itu penggunaan anggaran itu tidak akan bisa menyelesaikan sejumlah masalah-masalah, termasuk soal gap, ya, soal Gini rasio yang sangat luar biasa. Statistik itu katanya angka kemiskinan berapa? Ya, itu sudah banyak kritik. Berapa? 20%. Itu jadi bahan tertawaan. Ada pada beberapa lembaga yang mengatakan kemiskinan kita sudah pada angka 60%. Itu luar biasa, sangat serius itu. Dilihat dari Gini rasio gitu. Itu luar biasa gitu loh. Nah, bahkan pendapat-pendapat pengamat dari luar, ya, Indonesia itu luar biasa. Ya, kejahatan korupsi yang telah melumpuhkan, ya, fungsi-fungsi pemerintahan ini. Itu penilaian. Oleh karena itu, coba Pak Jokowi pada periode terakhir berapa investasi yang masuk? Orang tidak akan percaya kalau pemerintahnya itu masih korup. Budaya korupsi itu tidak bisa dilihat. Apalagi budaya korupsi itu tumbuh subur di dalam institusi pengambil keputusan. Dalam sebuah institusi yang membentuk regulasi, yang membentuk kebijakan publik, yang membentuk undang-undang, yaitu DPR. Siapa yang mau percaya? Dalam case di akhir pekan ini, hari Sabtu kemarin, rapat di Hotel Fairmont itu alasannya ini perlu konsinyering, konsentrasi, dan kepentingannya supaya bisa fokus konsinyering yang dilakukan dengan waktu, sehingga di bulan ini juga, karena ini sudah masuk prioritas prolegnas RUU TNI ini, bisa segera disahkan. Menurut Anda masuk akal nggak alasan ini? Kalau menurut saya itu bukan isu prioritas. Masih banyak. Sekarang pertanyaan balik. Bagaimana ceritanya undang-undang perampasan aset? Kenapa mereka tidak mendorong itu? Karena mereka juga ada dalam situ. Jadi sederhana sekali. Jadi ini yang saya bilang budaya korupsi itu ibarat lingkaran setan. Nah, apakah Pak Prabowo itu bisa nggak memotong mata rantai jaringan setan itu? Itu poinnya di situ, Bung Hadi. Jadi saya kadang-kadang agak tertawa juga. Apakah sudah sebagian daruratnya itu ya? Nah, apakah harus merubah? Nah, kalau merubah itu juga banyak juga pertanyaan. Apakah ini semakin memperkuat legitimasi pada aparat TNI dan Polri untuk masuk ke dalam yang bukan bidangnya gitu. Itu kan sangat spekulatif menurut saya. Belum saya. Kalau ada case siapa itu mayor Teddy segala macam, kan gimana logika? Hanya untuk mengakomodasi seorang siapa itu Teddy itu harus dirubah undang-undang. Kan masih ada bentuk-bentuk kebijakan lain yang bisa dilakukan. Jadi di tengah-tengah situasi krisis ini masih banyak pikiran-pikiran yang tidak rasional, dan itu muncul Pak di lingkaran para pengambil putusan. Luar biasa nih. Dan ini belum tentu keinginan Pak Prabowo ya kalau begitu. Karena ini kan paradoks nih. Ya paradoks lah. Ya, tapi ini itu saya baca ini lebih pada manuver. Manuver terhadap langkah-langkah mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kembali lagi untuk memberantas korupsi, untuk efisiensi segala macam. Karena Bung Hadi, lemah anggaran nih, politik anggaran ini luar biasa. Lemah-lemahnya luar biasa nih. Jadi konsentrasi, akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Salah satu sumbernya itu adalah pada anggaran politik anggaran ini ditempuh ya. Iya. Itu salah satu sumbernya gitu loh. Nah, jadi kalau ada satu pelawan resistensi yang tidak masuk akal kita, itu dalam rangka menandakan bahwa budaya korupsi itu memang masih kuat sekali.
Baik, Prof. TB, pada pekan-pekan yang akan datang kita akan coba telah lebih jauh soal produk-produk hukum yang muncul di balik budaya korupsi, dan kita berharap mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menghadapi perlawanan-perlawanan yang coba menjegal beberapa kebijakan yang ditempuh beliau. Kita nantikan saja. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibansa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibansa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.